Nah, saya akan melihat mengenai kaitannya dengan kualitas dengan kepuasan konsumen, ya, mengukur kepuasan konsumen dari segi jasa, yaitu dengan menggunakan dua tools yang namanya SurfQual dan IP Matrix. IP itu apa? Important Performance Matrix, ya. Nah, kita lihat pertama, apa beda produk dengan jasa? Produk dengan jasa apa bedanya? Ada beberapa perbedaan utama. Silakan, ya. Oke, Pak, wujud. Ya, produk berwujud, jasa tidak berwujud, ya. Intangible dan tangible, ya. Produk tangible berwujud. Saya beli sepatu kelihatan sepatunya. Tapi Anda kuliah ambil S2, ya, itu juga kan membeli jasa, ya, dari Kwik Kiangi School of Business. Apa yang Anda bawa pulang? Nah, ya nggak kelihatan, nggak berwujud. Jadi kalau dijejerkan ada dua orang, satu sudah lulus S2, satu belum, ada bedanya nggak? Nggak ada, ya wujudnya sama. Malahan ya mungkin kalau ngambil S3 ada bedanya, yaitu apa? Kepalanya makin botak gitu ya, makin rontok rambutnya. Nah, jadi berwujud dan tidak berwujud, apalagi yang lain. Dikatakan juga produk itu punya inventory, ya. Jasa karena nggak berwujud ya nggak ada stok. Sebenarnya bukan inventory, yaitu kalau produk itu memang dapat disimpan, ya, ada inventory. Tapi kalau jasa karena nggak berwujud memang nggak bisa disimpan. Tapi yang jelas jasa itu kalau kapasitasnya nggak dipakai hilang, ya hilang. Jadi misalnya begini, pesawat, ya, kapasitas 200 ke Surabaya. Oh, penerbangan kali ini cuma ada 100. Oh, kalau gitu nanti pas pulang dari Surabaya ada sisa 100, kita tambahkan aja dari 300 penumpang. Ya nggak bisa. Yang 100 itu habis terpakai. Ya. Itu yang dimaksud nggak ada inventory, artinya kapasitas yang nggak terpakai hilang. Ketiga apa? Kalau produk itu biasanya kan diproduksi dulu baru bisa dijual, Pak. Tapi kalau jasa bisa langsung dijual. Ya, jadi produksi dan konsumsi kalau produk terjadi pada saat berbeda. Ya, saya beli sepatu ya sepatunya dibikin dulu di Cibaduyut misalnya. Baru saya beli di toko. Nah, produksi dan konsumsi berbeda. Tapi kalau saya potong rambut, nah, tukang potong memproduksi jasanya dan saat itu saya nikmati, ya, saya konsumsi jasa itu. Jadi Anda kuliah, nah Anda membeli jasa, saya yang memproduksinya. Nah, Anda mendengarkan, Anda merekam itu, ya. Produksi dan konsumsi betul. Saatnya kapan? Kemudian apalagi yang keempat? Kalau saya beli produk, bisa nggak diwakili? Oh iya Bisa. Rika, saya mau beli sepatu. Tolong ya beli sepatu merek ini di toko X, ukuran sekian. Bisa. Kalau jasa, oh Pak, hari ini saya nggak bisa masuk kuliah, digantiin nenek saya aja Pak ya. Nah, ya nggak bisa, Kacau, ya Pak. nggak bisa diwakili. Atau saya mau potong rambut diwakili, ya nggak bisa. Saya mau dioperasi nggak bisa diwakili. Nah itu, ya. Dan satu yang terakhir yaitu pengukuran kualitas. Kalau kualitas barang bisa diukur secara objektif. Jadi berapa nih kekuatan produk ini? Nah, saya bisa gunakan mesin, gunakan tekanan sampai berapa ton baru rusak. Tetapi kalau jasa, nah bagaimana mengukur kualitasnya? Misalnya, saya anggap aja gini, Anda kuliah, ada dosen A, ada dosen B.
Bagaimana pendapat Anda mengenai dosen A? Bagus nggak? Dosen B bagaimana? Nah, hasilnya si A dengan si B memberikan penilaian sama atau berbeda? Hasilnya berbeda. Belum tentu sama, Pak. Ya. Misalnya gini, pengalaman saya. Dulu waktu anak saya masih kecil, saya cari dokter anak. Ya. Akhirnya saya ketemu dokter anak itu, saya nilai bagus. Ya, kenapa anak saya sakit datang ke dokter, diobati 2-3 hari sembuh. Nah, saya kasih tahu tetangga saya, kalau anak kamu sakit, bawa ke dokter X. Nah, tetapi apa yang terjadi? Dia mengatakan, weh, dokter itu mah nggak bagus katanya. Kenapa? Anak saya nggak sembuh-sembuh. Nah, berbeda. Kenapa? Karena dokter itu mungkin memberikan obat yang agak keras. Anak saya tahan, jadi cepat sembuh. Tapi mungkin anak dia dalam kondisi yang kurang baik, jadi kondisinya berbeda. Ya, jadi hal-hal jasa itu bersifat subjektif. Jadi orang yang nerima itu gimana, suka atau enggak. Dosen A ngajar, wah ada yang menilai, wah kecepatan dia. Ada yang ini, wah ini pas Pak. Nah, kenapa? Karena setiap orang bisa memahami dengan kecepatan yang berbeda. Ya, nah sehingga sangat subjektif. Karena itulah mengukur kualitas jasa berbeda dengan kualitas produk. Kalau kualitas produk bisa diukur secara objektif dengan alat ukur dan sebagainya. Nah, ini yang mau kita lihat ya, mengukur kualitas jasa dengan SEVQUAL dan IP matrix itu adalah secara subjektif. Nah, apa maksudnya secara subjektif? Nah, ini definisinya tadi. Jadi definisinya kalau saya lihat secara singkat ya, jasa itu apa sih? Setiap tindakan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain tadi ya, tidak berwujud, tidak menghasilkan kepemilikan ya. Anda rambutnya dipotong, beli apa? Apa yang dibawa pulang? Nggak ada, malah rambut saya dipotong, saya tinggalin di salonnya gitu ya. Produk jasa bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak. Jadi sekarang Hermawan Kertajaya mengatakan kualitas setiap produk relatif hampir sama. Karena itu kalau Anda mau memiliki keunggulan, Anda harus menciptakannya dalam kualitas layanan. Nah, memberikan after sales service, memberikan training, mengantar produknya ke rumah misalnya. Nah, tapi itu juga jasa-jasa yang biasa saja yang gampang ditiru. Nah, apa yang perlu Anda create supaya Anda bisa memiliki produk atau jasa yang differentiate tadi ya, yang unik sehingga tidak gampang ditiru pesaing. Nah, karakteristik jasa tadi intangible ya, kemudian nah tadi produksi dan konsumsi terpisah atau tidak. Nah, jasa tidak bisa dipisahkan, inseparability. Perishability tadi nggak bisa disimpan ya. Habis, heterogeneity. Nah, ini heterogen. Jadi sangat bersifat subjektif. Nah, ya. Jadi tadi sangat sulit menentukan standarisasi. Bagaimana tukang potong rambut yang baik? Nah, setiap orang berbeda-beda penilaiannya. Ya. Nah, jadi dalam mengukur jasa itu di sini saya lihat contohnya misalnya ada 5 faktor ya, yang ini bukti langsung tadi, yaitu yang tangible ya, kelihatan berwujud atau enggak. Kemudian ada empati. Empati itu keinginan untuk membantu ya dari pelayan jasanya. Kemudian ada jaminan bahwa wah produk itu, jasa itu nggak kelihatan. Saya mau dioperasi,
Nah, dokternya pasti sembuh apa enggak? Enggak ada. Enggak ada bukti ya, tapi ada jaminan. Nah, kalau mau dikasih jaminan. Daya tanggap ya itu artinya bagaimana kalau saya menyampaikan keluhan ditanggapi cepat atau lambat. Dan yang terakhir itu keandalan. Nah, ini 5 faktor dalam jasa. Nanti Anda lihat contohnya di penerbangan, di kesehatan dan ini ya. Nah, saya singkat kelima faktor itu dengan istilah terar. Nah, jadi kualitas di produk, di jasa itu diwakili oleh ini. T-nya apa? Saya mulai dari yang kelihatan dulu ya. T-nya tangible. Nah, jadi orang biasanya memilih produk dari yang kelihatan. Memilih jasa juga seperti mau masuk rumah sakit nih. Oh, satu rumah sakitnya besar, megah, mentereng. Nah, udah saya masuk situ aja lah, lebih bersih. Nah, itu yang kita yang kelihatan. Tapi apakah jasanya baik atau enggak? Nah, baru setelah masuk kita bisa melihat faktor E-nya, empatinya, ya. Bagaimana dokternya itu punya empati atau enggak, susternya, perawatnya, petugasnya. Nah, ini perhatian keinginan untuk membantu pelanggan. Wah, di rumah sakit yang besar itu kok dokternya cuek aja ya. Ditanya datangnya terlambat dan sebagainya, nggak punya empati. Nah, kita mungkin kecewa. R yang ketiga ini tadi, cepat tanggap nggak? Responsiveness. Nah, kalau ada keluhan cepat ditanggapi atau dibiarkan. Nah, orang akan senang di service quality itu yang responsif. Ya. Nah, kesiapan karyawan untuk memberikan layanan, menjawab keluhan dan sebagainya. A itu jaminan tadi, assurance. Nah, ya. Oh, Anda mau ambil S2 di Quikianggi. Nah, kalau dijanjikan begini, weh Anda ngambil kuliah S2 di Quikianggi 1 bulan dijamin lulus. Bukan 1 bulan, 1 tahun Anda dapat master. Nah, itu apakah itu assurance? Nah, itu malahan meragukan ya. Assurance itu bukan dikatakan Anda 1 tahun dapat ijazah, bukan begitu. Tapi assurance itu Anda cuma bisa diyakinkan dengan siapa dosennya, profesornya ada berapa, dokternya ada berapa, terkenal apa enggak. Nah, itu yang dikatakan jaminan assurance ya. Jadi karyawan jasanya punya pengetahuan, kompetensi. Kalau di tadi dokter, tukang potong rambut itu punya kesopanan enggak? Nah, dan kemampuan mereka untuk memberikan layanan dengan baik, artinya jujur dan memberikan keyakinan. Misalnya apa? Di tempat potong rambut di salon, kalau Anda lihat ke salon itu di sekeliling temboknya ditempel apa? Ditempel ijazah-ijazah atau juara potong rambut di mana. Nah, itu untuk menimbulkan keyakinan, ya, jaminan, assurance. Tapi yang terpenting adalah R yang terakhir yaitu reliability, ya. Nah, betul nggak kalau saya masuk ke rumah sakit itu keluar berapa persen saya sembuh? Nah, itulah yang dikatakan keandalan. Jadi yang pertama masuk kita lihat yang berwujud, tapi yang paling menentukan R yang terakhir ini keandalan. Nah, keandalan itu apa? Kemampuan untuk menghasilkan layanan yang udah dijanjikan dengan tepat, dengan akurat ya. Nah, jadi tanpa mengandung error, kesalahan dan sebagainya. Nah, jadi dalam mengukur kualitas jasa kita melihat kelima faktor ini. Tangible, empathy, responsiveness, assurance, dan reliability. Ya. Nah, di sini nanti Anda bisa lihat lagi reliability itu apa aja, empati, tangible, responsiveness, assurance. Tangible itu termasuk dalam peralatan yang dipakai, seragam karyawannya, fasilitas labnya dan sebagainya. Nah, empati tadi mau membantu konsumen atau tidak. Assurance itu tadi jaminannya ditunjukkan oleh apa?
oleh pengalaman, bukan hanya ditunjukkan oleh ijazah aja ya, tapi oleh bukti-bukti yang lebih meyakinkan. Responsiveness tadi kita melihat dari kecepatannya dalam menanggapi keluhan. Dan yang terakhir tadi reliability ya, providing services as promised ya itu. Jadi dia nggak ingkar janji, nggak ada kesalahan, nah, memberikan layanan secara akurat. Nah untuk mengukur ini semua, makanya mau nggak mau layanan akan dinilai baik kalau pelanggan menilainya bagus, pelayan puas. Nah, maka di sini kepuasan pelanggan itu menunjukkan kualitas jasa. Jadi Ciptono mengatakan ya, kepuasan ataupun ketidakpuasan pelanggan itu adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ya, ketidaksesuaian, diskonfirmasi ya yang dirasakan dengan harapan. Jadi janji dengan kenyataan. Nah, itu sesuai apa enggak? Kalau enggak sesuai ya konsumen kecewa, maka dianggap layanannya tidak berkualitas. Nah, ini definisi lain dari Kotler dikatakan kepuasan pelanggan adalah perasaan senang. Kalau puas, senang, atau kecewa. Kalau enggak puas, sebagai hasil dari perbandingan antara prestasi atau produk, prestasi tadi jasa atau produk yang dirasakan dan diharapkannya. Nah, artinya apa? Dia membandingkan harapan dengan kenyataan. Ya. Jadi dalam kepuasan pelanggan, kualitas jasa itu begini, saya akan jelaskan dulu. Misalnya begini, ya. Saya tiba-tiba mau kuliah malam misalnya sudah offline ya. Kemudian Anda belum makan. Nah, Anda mau makan tapi di sekitar di depan kampus cuma ada tukang nasi goreng tenda. Nah, kira-kira ekspektasi Anda terhadap nasi goreng yang disajikan gimana? Nilainya berapa? Jadi wah itu mah cuma nasi goreng tenda. Ekspektasi saya ya mungkin nilainya 6 aja lah. Ya. Tidak terlalu enak tapi saya butuhkan untuk ganjel perut aja. Nah, itu ekspektasi harapan saya. Tapi kenyataannya reality atau perceive ya yang saya alami itu ternyata nasi gorengnya ternyata kok enak. Pakai telur, pakai bakso, pakai ayam, saya nilai 7. Nah, kalau kenyataannya 7, ekspektasi saya 6 di sini ada yang disebut gap. Nah, gapnya ini positif. Artinya apa? Karena kenyataan lebih besar dari ekspektasi. Nah, di sini saya puas. Ya. Tetapi di sisi lain, kalau saya masuk ke restoran atau ke hotel bintang 5, ya. Nah, saya mau diundang makan. Nah, antara lain di situ ada nasi goreng juga. Nah, ekspektasi saya, wih nasi gorengnya pasti enak, ya. Nah, misalnya ekspektasi saya 8. Nah, tapi begitu nasi gorengnya datang udah lama lagi ya. Kemudian saya tes, oh ternyata nilainya cuma 7,5. Nah, tentu saja saya kecewa. Gapnya ini negatif. Gapnya lebih kecil dari 0. Ya, kalau lebih kecil dari 0 ini saya kecewa. Nah, kenapa di sini kecewa? Nah, sebenarnya secara mutlak nasi goreng hotel bintang 5 nilainya 7,5. Nasi goreng tenda nilainya 7. Nah, sebenarnya nasi goreng di hotel bintang 5 itu lebih bagus kualitasnya. Tapi di sini saya kecewa. Kenapa? Karena ekspektasi saya terlalu tinggi. Di sini ekspektasi saya rendah.
Nah, di sini saya puas, nggak masalah mengenai harga ya, bukan harga, tapi harapan dengan kenyataan di sini saya nggak puas. Nah, kalau begitu bagaimana strategi promosi kita supaya konsumen puas? Coba gimana? Kalau konsumen datang kan kita memberikan janji-janji ya. Kalau saya memberikan janjinya tinggi ya, kenyataannya rendah, orang kecewa. Nah, betul atau tidak kalau saya katakan begini? Oh, kalau ada konsumen kita berikan janji yang rendah aja. Nanti kenyataannya kita lebih tinggi, dia puas. Nah, oh, kalau Anda kuliah di Quick Yanggi, wah kuliahnya susah lulus. Nah, janjinya kayak begitu supaya harapan Anda nggak tinggi. Kira-kira begitu nggak, Asti? Kalau Anda beli produk saya nggak ada jaminan memang, nggak ada garansi. Nah, tapi kenyataannya begitu beli, oh yang ada yang rusak kita ganti. Nah, bagaimana kalau seperti itu menurut Asti? Maaf Pak, boleh diulang nggak pertanyaannya? Saya putus-putus Pak. Ah, iya, jadi strategi promosi kita harus bagaimana? Apakah kita memberikan janji-janji, jangan terlalu muluk-muluk, rendah-rendah aja, supaya nanti konsumen masuk, nerima kenyataan, oh kenyataannya lebih tinggi, dia jadi puas. Begitu atau tidak, menurut Asti? Iya Pak, menurut saya promosinya itu jangan hanya berdasarkan janji Pak. Tapi gimana kita bisa membuat promosi yang sedang tapi menarik untuk para konsumen bisa membeli produk kita. Dan juga promosinya itu dibuat sesuai dengan realita produk kita, kualitasnya kayak seperti apa, supaya konsumen juga ketika tertarik dan mau memakai produk kita itu jadi loyal, Pak. Jadi dia bisa mengerti, oh iya sesuai dengan promosi yang sudah ditawarkan, seperti itu Pak. Daripada promosi yang tinggi atau yang besar, tapi tidak sesuai dengan realitanya. Jadi nanti konsumen yang ada tidak loyal atau puas, malah konsumen itu jadinya banyak komplain dan tidak membeli lagi produk kita gitu Pak. Ya, oke Asti. Yang dikatakan benar ya, jangan terlalu tinggi nanti konsumen kecewa. Tapi kalau usulan saya tadi kita rendah-rendah aja. Kita mah biasa-biasa aja. Nah, kalau boleh begitu, kalau tadi Asti mengatakan ya kita kasih janji yang sesuai realita, ya, nggak usah terlalu muluk-muluk. Tapi sekarang maksud saya, bagaimana kalau saya memberikan janji nggak sesuai realita, tapi saya kebawahin. Kalau Anda kuliah di Quick Yanggi nanti lulusnya bisa 3 tahun loh, ya. Nah, supaya Anda jangan mengharap cepat misalnya. Oh, 3 tahun. Oh, kenyataannya 16 bulan lulus. Nah, Anda puas. Betul nggak begitu, Andreas? Ya, menjaga ekspektasi sih, Pak. Kayak gitu. Boleh begitu. Ya, menurut saya sih nggak bisa sih, Pak. Ya nggak bisa. Kenapa Nggak kalau bisa janji sih. kalau kuliah di Quick Yanggi 3 tahun baru lulus. Kemudian dari sebelah itu tetangga perguruan tinggi sebelahnya kata, wah di kita 16 bulan lulus nih, bisa lulus. Nah, Anda nggak mau kan kuliah 3 tahun. Ya, kalau ada yang nawarin lebih singkat. Nah, jadi artinya kalau kita tidak mau muluk-muluk tapi merendahkan diri, ya itu juga salah. Kenapa? Artinya orang akan pindah beli di toko lain gitu ya, di toko sebelah. Nah, itu. Jadi yang dikatakan Asti benar. Berikan janji yang sesuai kenyataan. Nggak usah muluk, tapi juga jangan terlalu rendah. Tetapi setelah konsumen masuk, kita juga memperbaiki kualitas kita. Kalau dulunya segini, kenyataannya 7. Sekarang kualitas kita perbaiki sehingga naik jadi 7,5. Nah, sehingga konsumen puas.
pada saat datang memang kualitas kita 7. Tapi dalam proses 1 semester, 2 semester kita jadi 7,5. Nah, kita melakukan improvement ya, sehingga mereka jadi puas. Itu yang benar ya. Ada masukan sampai sini, Valdi? Pak, izin boleh bertanya, Pak? Ya, silakan. Pak, kalau janjinya terlalu dikit, biasanya udah disaut, udah diambil orang lain sih, Pak. Betul, makanya Gitu. kayak begitu, betul. Dan Jadi dilematisnya itu kalau di Indonesia nih, Pak. ya. Nggak tahu ya ini mindset dari mana. Maunya murah tapi bagus. Layanannya plus, Pak. Nah, itu makanya kadangkala kalau saya di bidang jasa, Pak, ada juga di barang, ada di jasa. Seperti Bapak bilang sih, saya sih lebih senangnya sih nggak berani janji terlalu banyak. Tapi juga customer banyak hilang. Tapi karena sudah dengan janji manis orang ya Pak ya. Tapi ada yang juga terakhir kapok balik gitu loh Ya. Pak. Cuman memang dilematis harga ini kadang menjadi apa ya momok Pak. Kalau mungkin kurang edukasi ya Pak di masyarakat. Ya, betul, kurang edukasi kan. Banyak konsumen Indonesia kan yang tertipu ya dalam tanda kutip kan, seperti umroh murah nih sekian. Nah, maka orang banyak yang daftar, ternyata pengusahanya ngabur ya pakai uangnya. Nah, tapi lucunya Pak di Indonesia itu senang Pak ditipu seperti betul, itu Pak. Betul. Ya itu mungkin karena tadi ya tingkat edukasi kita belum. Ya. Itu jadi Leonard, jadi makanya kita jangan terlalu janji, tapi jangan terlalu merendahkan. Jadi seperti dikatakan Asti tadi, kita berikan janji sesuai kenyataan, sesuai yang kita mampu, dan dalam proses kita terus meningkatkan proses kita supaya orang jadi kenyataannya memang kita lebih baik gitu. Itu Leonard. Ya. Ada lagi dia? Harusnya gimana? Iya, Pak. Ada masukan lagi? Ada pertanyaan? Paling promosi, Pak. Maksudnya nanti seperti Ya, apa? promosinya maksudnya tadi sesuai kenyataan, jangan memberikan janji muluk-muluk gitu ya. Itu. Betul, Pak. Oke. Ya, oke. Nah, sebelum saya akhiri, kita lihat sedikit lagi. Nah, jadi sebenarnya gini, konsep kepuasan pelanggan itu tergantung dari perusahaan dan tergantung dari pelanggannya. Nah, pelanggan punya harapan, punya ekspektasi. Nah, perusahaan juga mendesain jasanya. Tadi mendesain produknya, ya memang bukan produk baru, tapi dia mendesain produknya. Nah, itu sesuai nggak dengan keinginan pelanggan? Kalau sesuai atau melebihi harapan pelanggan, itu puas konsumen. Tapi maksudnya perusahaan itu mendesain produknya bukan harus yang terbaik, ya, tetapi yang sesuai dengan harapan pelanggan, sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Misalnya begini, kalau orang masuk mau makan di KFC, ya, KFC kondisinya gimana? Nyaman nggak? Ya, tingkat kenyamanan ada, tetapi bukan itu yang dijual KFC. Karena kalau nyaman, orang akan enak duduk aja di situ. Wah, wifi-nya enak nih, saya pakai kerja, saya ngobrol. Akibatnya yang terjadi apa? KFC-nya penuh, tapi orangnya nggak mau keluar-keluar. Nah, sehingga itu ngantri pembeli. Nah, jadi yang dijual KFC itu adalah namanya restoran siap saji, cepat saji ya. Nah, jadi orang masuk dilayani cepat, makan, setelah itu keluar. Maka dia berikan ya kondisi yang seperti itu. Tapi beda mungkin kalau Anda makan malam di satu restoran. Wah, restorannya nyaman, ada live music,
ada wifi-nya enak, suasana ngobrol ya. Nah, Anda bisa berlama-lama di situ. Kenapa? Karena yang dijual adalah kenyamanan. Nah, ya, suasana. Nah, jadi orang yang membutuhkan suasana masuk ke situ, nah boleh berlama-lama karena layanannya yang dijual seperti itu. Beberapa restoran misalnya di tempat kemarin saya kemana? Oh, di di Sentul ya, di Sentul tuh restoran masuk ke pedalaman yang dijual apa? Pemandangan ya. Rupanya orang Jakarta sekarang daripada ke puncak bermacet-macet, mereka rally ke Sentul ya. Nah, di Sentul tuh banyak rumah makan yang menjual pemandangan. Nah, dinilai makanannya biasa-biasa saja, tapi ternyata ramai. Nah, kenapa? Karena orang ingin liburan, ya, menikmati, tapi kalau ke puncak bisa makan waktu terlalu lama, nah ke Sentul bisa mendapatkan yang mirip dengan waktu yang relatif lebih singkat. Nah, artinya apa? Sekali lagi, artinya dalam mendesain suatu produk, nah perusahaan tuh harus mendesain sesuai dengan keinginan, kebutuhan pelanggan. Ya, kalau nggak cocok, maka pelanggan nggak puas. Ya, wah saya masuk KFC maunya makannya cepet nih keluar siap saji, tapi ternyata lama. Wah, waktu istirahat saya sudah habis. Nah, saya belum makan udah terpaksa saya cepet-cepet balik kantor. Nah, itu nggak sesuai. Ya. Jadi desain produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, maka kalau kebutuhannya cocok, maka dia akan puas. Nah, bagaimana mengukur kepuasannya? Seperti tadi saya katakan ya, itu pakai nah secara subjektif kalau di jasa itu, makanya ada yang namanya soft qual. Soft qual ini singkat, bukan sebenarnya resminya bukan singkatan, tapi ini berkonotasi service quality. Nah, soft qual itu apa? Satu metode yang dikembangkan untuk mengukur gap, yaitu ekspektasi layanan dengan persif. Persif itu bukan persepsi, tetapi yang dialami ya oleh pelanggan itu. Nah, ini dikemukakan oleh Zetem dan Parasuraman. Nah, ya, soft qual itu berupa apa? Berupa kuesioner. Nah, dengan skala Likert 7, 1-7, tapi kuesionernya ada dua macam. Yang satu mengukur ekspektasi, yang kedua mengukur kenyataan atau persif. Nanti yang dilihat gapnya, selisihnya. Nah, itulah mengukur jasa, perlu dilakukan 2 kali. Kuesioner 1 mengukur harapan, kuesioner 2 mengukur penilaian pelanggan saat menerima persif. Nah, ini nanti ada kuesioner contohnya. Nah, tapi saya terangkan sampai situ dulu ya. Jadi ada ekspektasi dan kenyataan. Karena yang diukur tadi harapan dan kenyataan. Kalau kenyataan lebih besar itu puas, kalau kenyataan lebih kecil konsumen nggak puas. Ya, jadi itulah perbedaan mengukur kualitas layanan dengan kualitas produk. Kalau kualitas produk, oh ini anti pecah ya. Coba aja dibengkokkan dengan kekuatan berapa ton misalnya per itu persatuan tekanannya, kalau dia bengkok atau pecah ya artinya nggak berkualitas. Misalnya saya beli lampu LED dulu. Wah, ini digaransi Pak 200 jam tanpa putus. Ternyata begitu saya pakai baru 2 minggu, udah mulai kedip-kedip. Nah, itu artinya kan nggak sesuai janji, karena 200 jam itu memang perlu dihitung ya, sehari misalnya 8 jam, 200 jam berapa hari. Nah, kira-kira. Nah, itu perbedaan jasa dengan produk ya. Nah, saya stop sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan.
Nanti kuesionernya saya titip, bukan kuesionernya, materi saya titipkan ke Sera. Nanti tolong dibagikan, nanti dilihat, dipelajari untuk kuliah minggu depan ya. Kita akan bahas lagi mengenai kualitas jasa dan kualitas produk ini. Silakan kalau ada pertanyaan, Gala. Yunita, ada pertanyaan lagi? Tidak ada Pak, kasih Pak. Nggak ada Pak, makasih Pak. Ya, kalau tidak ada, oke. Selamat malam ya. Sampai minggu depan kita lanjutkan dengan kualitas produk, kemudian kualitas jasa, kemudian kualitas produk, baru nanti ditutup oleh presentasi kelompok 4 ya minggu depannya lagi. Ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Malam, Selamat Pak. malam. Pak, selamat malam. Oh, dia anaknya Terima kasih, selamat malam. malam ya. Dia itu nama anaknya S2. jadi udah kuliah S2 juga ya namanya S2. Ya, oke, selamat malam. Terima kasih banyak Pak. Ya, Salam jangan lupa absen ya kalau ada yang